PV-nya juga memang overkapasitas, jadi mereka pun juga menjualnya dengan harga murah. Plus dari pemerintah Pakistan pun juga memberikan beberapa insentif seperti pembebasan impor solar PV dan juga pembebasan biaya masuk, dan juga beberapa insentif seperti pengurangan pajak untuk penjualan. Setidaknya waktu itu memang ditargetnya dari 2023 sampai 2025 kemarin. Dan dalam rentang waktu, periode waktu itu, sekarang kita lihat Pakistan penggunaan solar PV-nya masif sekali. Dan yang menggunakan pun juga bukan hanya skala rumah tangga, tapi termasuk industri tekstil. Karena tadi mereka menyadari ketika mesin-mesin mereka masih digerakkan dari sumber-sumber dari gas yang sangat tergantung dengan situasi geopolitik, itu menghambat produktivitas mereka. Akhirnya mereka juga mulai menginstal beberapa solar PV dengan skala besar gitu. Lanjut. Nah, ini sebenarnya konteks lebih mendekatkan dengan Indonesia ya. Bisa dibilang saat ini aku juga masih memantau ya dari website SDM ataupun juga PLN, tapi sampai hari ini belum ada informasi atau pemberitahuan bahwa tarif dasar listrik akan naik. Jadi belum ada. Jadi harapannya mungkin setidaknya udah secure gitu ya dengan subsidi yang sudah dikunci gitu. Nah, tapi bisa dibilang bahwa negara-negara di Asia Tenggara yang kayak seperti Filipina, Thailand yang secara sumbernya juga didominasi dari gas, tetapi juga dari struktur ketenaga listrikannya pun juga agak berbeda dengan kita. Mereka itu termasuknya sangat rentan dengan situasi geopolitik sekarang. Pekan lalu Filipina sudah mengeluarkan himbauan dari pemerintah nasionalnya bahwa dihimbau untuk semua masyarakat Filipina setidaknya efektif bekerja di kantor itu 4 hari. Selebihnya adalah work from home, ditambah lagi di rumah dianjurkan untuk mengurangi penggunaan listrik. Karena tadi harganya yang lumayan naik, plus juga cadangan yang terbatas. Sama begitu pun juga di Thailand, sudah mengeluarkan beberapa instruksi-instruksi gitu. Kedua adalah ketika harga gas di pasar global meroket, biaya produksi akan ikut membengkak dan berpotensi akan menaikkan tarif jual listrik. Nah, kalau konteksnya Indonesia, kita ada beberapa kelompok rumah tangga yang diberikan subsidi, khususnya buat listrik. Nah, kita nggak tahu nih, karena kontrak jual beli listrik antara PLN dan juga penghasil listrik itu kan nggak pernah dibuka buat publik. Jadi kita nggak tahu berapa per kWh yang harus dibeli PLN dan yang akan dijual ke publik berapa. Jadi kita nggak pernah tahu tuh nilai jual beli dari pengembang listrik ke PLN itu berapa. Tapi setidaknya ada subsidi yang diberikan untuk beberapa kelompok-kelompok rumah tangga. Nah, ini kita memproyeksikan kalau misalnya tren ini berlanjut, walaupun kita belum tahu ya Mas Agun akan berapa lama perangnya dan akan seberapa kuat tadi fiskal Indonesia gitu untuk menahan subsidi-subsidi itu tadi gitu. Karena pasti mau nggak mau akan ada biaya-biaya yang terpengaruh gitu. Kondisi ini makin diperparah dengan tidak ada kenaikan upah yang layak. Ini harga bahan baku pasti akan naik, harga di pasar pun juga akan naik karena tadi ya BBM kita kan masih diimpor ya, dan pasti yang akan terdampak adalah sektor transportasi. Pasti korelasinya juga adalah ke sektor distribusi. Nah, nanti harga barang-barang di pasar tuh kita perlu ngecek tuh nanti kenaikannya tuh akan berapa. Karena tadi dengan impact dari kenaikan harga gitu. Tentu juga ini akan bisa mengerek inflasi lebih tinggi dan tentu menurunkan daya beli masyarakat. Poin 3 adalah harusnya ini menjadi alarm bagi Indonesia kalau pemerintah masih tetap mau menambah pembangkit listrik dari gas, karena kalau kita mengacu ke dokumen RUKN, apalagi dokumen RUPTL, setidaknya masih ada sekitar 10,6 gigawatt pemerintah Indonesia mau membangun pembangkit dari gas. Nah, ini juga sebenarnya menjadi catatan penting ya, di saat opsi menggunakan energi terbarukan sudah banyak, sudah masif, sudah lebih murah, tapi Indonesia sebaliknya, dia masih betah bergantung dengan energi fosil. Harusnya situasi geopolitik seperti sekarang itu menjadi alarm penting pemerintah untuk tidak lagi memaksakan kehendak mau menambah pembangkit gas. Karena tadi ya resiko-resiko geopolitik, kemudian juga kenaikan harga dan segala macamnya. Nah, poin keempat adalah ini agak cukup berbeda kalau konteks gas ya, dengan konteksnya batu bara. Konteks gas kita belum punya DMO atau Domestic Market Obligation.
Kalau batu bara udah punya ya, kita udah punya tuh sekian persen, berapa persen? 20% ya? Dia 20%. Jadi walaupun batu bara harganya meroket melambung tinggi, tapi penghasil batu bara itu tetap harus memenuhi kewajibannya dulu untuk di dalam negeri. Nah, masalahnya gas ini tuh belum ada DMO-nya. Masih dalam proses penggodokan, setidaknya update per 2024. Masih digodok. Artinya adalah ini sebenarnya kita tidak mengharapkan ini terjadi ya, tapi kita mengkhawatirkan ketika harga gas sekarang lagi meroket naik ya, siapa sih yang nggak pengen cuan gitu, siapa sih yang nggak ingin dapat keuntungan gitu, siapa sih yang nggak pengen dapat windfall dari situasi yang sekarang gitu. Ini adalah peluang gitu. Khawatirnya produsen gas kita lebih memilih menjual keluar karena tadi tidak ada obligationnya untuk memenuhi dulu dalam negeri. Jadi ya udah nih mumpung lagi tinggi-tingginya ya udahlah saya jual aja gitu. Siapa yang mau beli gas saya dengan harga mahal? Kami khawatirkannya ini juga akan mempengaruhi pasokan gas untuk ke pembangkit-pembangkit di Indonesia. Nah, tentu kita sudah punya solusi alternatif yang lebih stabil dan ini sudah jelas-jelas sekali di depan mata dan potensi Indonesia sangat besar sekali. Potensi gas terbarukan kita masif sekali. Tadi Bang Dimas sempat mention ya, walaupun kapasitas penggunaan energi terbarukan kita kan masih rendah ya, masih sekitar 15%. Harusnya ini juga menjadi momentum selain kita lepas dari ketergantungan sumber energi yang sangat fluktuatif dan sangat rentan dengan situasi geopolitik, harusnya ini juga jadi momentum buat Indonesia memanfaatkan energi terbarukannya. Kita bisa mencontoh kayak Pakistan. Dan kita berharap Indonesia tidak seperti Pakistan. Kita nggak berharap kita harus menghadapi sebuah krisis dulu yang multidimensi, yang sangat parah, baru akhirnya kita mau tergerak. Kita nggak mengharapkan itu. Mumpung kita masih seperti sekarang, beberapa kenaikan-kenaikan itu mungkin masih bisa diredam, walaupun harus mengotak-ngatik beberapa pos-pos anggaran, tapi kita berharapnya ini menjadi momentum. Indonesia serius benar-benar bertransisi ke energi terbarukan. Karena seperti saya bilang tadi ya, perencanaan PLN masih mau menambah 10,3 gigawatt. Dan proyeksinya kalau gas bertambah, batu bara akan dikurangin. Tapi masalahnya kita hanya berpindah dari mulut buaya ke mulut harimau. Yang sebenarnya sama-sama saja. Dua komoditas ini sangat terpengaruh dengan situasi geopolitik. Terakhir bisa diklik lagi. Nah, ini data yang coba kami recreate ulang, tapi ini merujuk dari data ESDM yang waktu itu kami request informasinya per 2024 setidaknya buat penggunaan gas domestik di Indonesia paling besar itu adalah industri, kedua adalah listrik, ketiga pupuk, dan yang keempat adalah domestik LNG gitu. Artinya bahwa penggunaan gas di Indonesia untuk ketenaga listrikan porsinya pun juga sangat besar. Di saat yang bersamaan kita punya opsi untuk mengurangi ketergantungan itu. Solusinya apa ya? Pakai energi terbarukan gitu. Karena sudah lebih murah, praktek-praktek baiknya sudah banyak. Nah, ini tinggal nih dorongan secara politiknya gitu. Karena tekanan globalnya pun juga sudah mengarahkannya ke sana. Walaupun mungkin sentimen politiknya kayak mungkin perlu diperbesar ya. Mungkin nanti Mas Arief bisa banyak mengulas dari sisi kebijakan dan juga parlemennya. Mungkin itu Bang Asok. Oke, Novi, terima kasih. Tepuk tangan teman-teman. Yang saya ingin soroti pertama tadi ada contoh Pakistan. Pakistan lagi ngebut soal energi terbarukannya sampai tumpe-tumpe gitu ya, sampai berlebih akhirnya. Itu situasi lainnya tuh. Tapi di saat yang sama sebenarnya ada kerentanan dalam konteks gas dan sebenarnya bisa juga opsinya adalah jangan bangun yang baru dalam konteks pembangkitan. Itu dari Novi, dan untuk menyerusi lebih jauh ke energi terbarukan tentu tadi selaras dengan rekomendasinya Mas Agung dan sebelumnya tentu Mas Bima dan Mas Putra. Nah, sekarang saya pengen ke Iqbal nih, Bang. Tadi gambarannya ya kemungkinan lock-in-nya besar gitu, Bang. Kemungkinan kita terlock dalam fosil masih besar. Tapi juga ya ini saat yang determinan gitu ya untuk kita bisa melangkah lebih jauh sebenarnya. Tapi dari bacaan Greenpeace deh, Bang. Termasuk tentu kawan-kawan Greenpeace di mana-mana maksudnya kan. Tentang situasi ini bacaannya gimana, Bang? Soal kemungkinan lock-in-nya makin kuat. Misalnya kan gini, lucu kan. Minyak naik, gas naik, batu bara naik. Kan itu yang terjadi sekarang tuh.
pada pesta semua, tapi di saat yang sama ada semacam game soal ketersediaannya juga kan. Jadi di mana-mana seolah mau dikunci nih si fosil lagi deh gitu kan, lebih gitu tuh. Fosil lagi deh karena gue nggak kebagian mineralnya, jadi gue pengen main fosil lagi kan, gue begitu. Kalau kita lihat persaingan nih, kalau kita lihat Cina maju jauh dengan energi terbarukannya, yang ini ketinggalan, tapi semacam mau buying time, bisa aja kita lihat begitu dengan masih terus mempertahankan fosilnya. Bacaannya gimana Bal? Dan mungkin supaya lebih ini lagi, taruhlah ini kita lihat sebagai momentum untuk bertransisi ke energi terbarukan tentu ya, tapi tentu dengan sistemnya gitu yang juga harus adil gitu. Kira-kira kita gimana Bal bisa memanfaatkan momentum ini untuk benar-benar bertransisi? Ya, makasih Kang Asof, makasih teman-teman. Enaknya di akhir sebagian besar tadi udah diomongin semua ya. Ya, masih Jadi di sebagian besar. yang benak dia. Mulai dari kelistrikan, geopolitik, terus ekonomi tadi ya, terus sampai ke bagaimana gas dan sebagainya yang disampaikan Mas Putra tadi gitu. Tapi kalau kita tarik lebih jauh sebenarnya soal perang ini nggak pernah, kalau kita lihat jauh ke belakang gitu ya, sejarah peradaban manusia lah gitu ya, nggak pernah ada negara yang menganeksasi atau dianeksasi oleh negara lain karena energi terbarukan. Gue mau ngambil matahari di Indonesia gitu kan, terus gue mau aneksasi Indonesia, nggak ada itu. Tapi karena sumber daya fosil ini kemudian ada aneksasi. Jadi erat sekali kaitannya antara perang kemudian dengan komoditas energi fosil gitu, terutama energi. Dan kita bisa lihat sepanjang perang terjadi atau bahkan 10 tahun terakhir gitu ya, harga minyak di atas 100 USD itu selalu diikutin sama perang gitu, nggak pernah yang nggak ada gitu. Jadi asumsi, bahkan ketika itulah kemudian Indonesia bisa berani kan, asumsi APBN kita tuh kalau nggak salah di $70 gitu, 70-80. Jadi karena dalam asumsinya kan tadi ketika Mas Agung bilang orang nggak akan berpikir perangnya nggak akan jadi atau nanti gitu ya. Ketika tekanannya tadi di angka 8 dan 9 kan Mas ya. Nah, waktu Indonesia kayaknya masih jauh nih gitu ya, perang dan sebagainya. Maka ya asumsinya akan di 70 gitu ya. Nah, bayangkan ketika asumsi membangun anggaran rumah tangga di 70 gitu ya. Sekarang menyentuh ke angka 100 bahkan ke 110 dan mau ke 120. Dan ini lama. Kalau waktu Ukraine itu 2-3 bulan ya. 2-3 bulan atau bahkan dia langsung V-shape gitu kan, langsung jatuh gitu ya. Nah sekarang kita nggak tahu mau sampai kapan perang ini berakhir. Nah kita tahu bahwa fosil fuel ini akan mempengaruhi geopolitik dan sebagainya iya, tapi jauh daripada itu kalau kita lihat secara detail dia mempengaruhi banyak sendi-sendi kehidupan kita gitu. Jadi kalau tadi elit malah mau mengunci harga tinggi karena elit akan diuntungkan, tapi sebenarnya kerugiannya dibagi ke kita semua. Mulai dari bahkan kita mau bioetanol, mau apapun gitu ya, itu kita akan tergantung sama harga minyak yang sangat besar. Subsidi yang tadi disebut sama Novi, TDL dan sebagainya. Nah sekarang seberapa kuat fiskal kita untuk menopang asumsi yang jebol tadi gitu. Nah kalau kemudian asumsi APBN-nya udah jebol gitu ya, apa yang mau dikutak-atik gitu ya? Apakah ruang defisitnya yang dikutak-atik atau belanjanya yang dikutak-atik? Kan sesimpel itu ya. Apakah kita mau menahan diri? Kalau Singapura statementnya udah jelas dia. Perdana Menterinya langsung bilang bahwa kita akan menahan diri dalam spending gitu ya. Nggak cuman itu, nggak cuman soal menahan diri dari sisi pemerintah untuk spending fiskalnya, tapi mereka juga minta warga negaranya juga menahan diri untuk spending. Tapi kalau kemudian negara atau warga negara menahan spending, pasti pertumbuhan ekonomi melambat kan, termasuk Indonesia gitu. Jadi ini semua yang sampai sekarang nggak kita dengar nih dari pemerintah kita. Apa strateginya? Kan yang sebenarnya kita butuhkan adalah dalam kondisi kita tahu bahwa negara APBN asumsinya $70 dengan 100, Pak Prabowo mau apa gitu ya, gitu kan. Tapi kan beliau kemarin pidato ya,
Dan menarik tuh untuk mendengarkan pidatonya. Saya cari gitu ya, saking menariknya saya ikatin tuh dari awal sampai akhir. Tapi saya cuman mendengar misalnya kayak saya sebentar lagi akan memberikan taklimat ya atau ya maklumat. Terus apa taklimatnya kan gitu yang kita tunggu ya. Terus beliau mention bahwa kita adalah bangsa yang kuat gitu ya. Apa sih? Ya maksudnya sekuat apa nih kita untuk menahan ini gitu dan bagaimana apa yang membuat asumsi apa yang membuat bahwa kita tidak panik buying, bahwa apa asumsi apa yang membuat kita bahwa kita akan bertahan. Tidak mencoba untuk membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain, dengan negara tetangga aja, dengan Malaysia gitu ya. Anwar Ibrahim langsung good ya, dia langsung ke parlemen dan bilang bahwa akan ada terjadi perubahan spending di mereka gitu, dan mereka bahkan menganggap perang Iran, Israel dan Amerika ini akan lebih parah daripada COVID, akan lebih panjang daripada COVID gitu ya. Dan itu kan asumsi ya. Asumsi bahwa ini akan lebih panjang daripada COVID dan akan berdampak ketika dia akan berubah menjadi COVID, itu kan akan ke job ya, akan ke pekerjaan, akan pengangguran, perlambatan industri, gitu kan? Apa nih strategi dari Indonesia ketika terjadi perlambatan? Bahkan ada satu yang menarik dari Perdana Menteri Singapura, waktu beliau mention soal job anxiety bagi anak muda gitu ya, bahwa kepastian ini malah membuat perang ini malah membuat ketidakpastian pada anak muda, apakah mereka akan mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Dan itu dijawab gitu ya, bahwa kalau seandainya job anxiety terjadi karena perang dalam waktu yang panjang gitu ya, maka mereka akan menyiapkan diri. Yang paling utama mereka siapkan adalah mereka diminta saving dalam waktu yang cukup panjang gitu. Jadi ini baru namanya taklimat ya. Tahu negara atau warga negara tahu mereka akan apa. Apakah kita akan memperlambat gitu spending atau enggak. Nah, dalam konteks ini sebenarnya dia kan akan mempengaruhi tarif tenaga listrik dan sebagainya. Ada kesombongan Indonesia juga nih. Saya itu warga Indonesia ya, masih warga negara. Semoga tidak dituduh antek-antek asing ya, Kang ya. Jadi ini kritik sebagai bentuk kecintaan terhadap negara gitu ya, inginnya, dan bukan dalam konteks bahwa kita membandingkan Indonesia dengan negara lain. Tapi kan komparatif studi ini penting ya, kayak dibandingkan dengan Pakistan, India. Yang naik ini juga bukan cuman fossil fuel kan, juga LNG. Begitu harga LNG naik ke angka 60-an ya sekarang ya, ke angka 40 sampai 60. Dan dia tuh drastis juga naiknya sama kayak fosil. Yang paling terdampak di wilayah Asia yang tadi disebutin Novi ada Bangladesh, ada Pakistan, India, lalu kemudian Singapura, sebagian, lalu kemudian China di wilayah Asia juga sangat berdampak sekali. Dan ini dalam konteks geopolitik elitnya, Rusia sebenarnya saya nggak tahu nih ya, Mas Agung nanti mungkin menjawab ya. Yang sangat bahagia sekali dalam posisi ini Rusia harusnya ya. Gue punya gas, gue nggak berperang, gue mau kasih nggak gitu ya. Dia bisa nawarkan. Bahkan sekarang ada kemungkinan Rusia mampu mendikte Cina nih. Ya kan? Ya. Karena kemudian minyak dan gas di wilayah Timur Tengah pasokannya kan paling besar itu ke Cina ya. Makanya Cina statement, lo berhenti perang gak sih gitu ya. Karena yang terganggu adalah Cina. Bayangkan perlambatan Cina yang value chain ekonominya menguasai banyak value chain global, bayangkan dampaknya ke wilayah regional. Nah ini kan yang seharusnya para ahli secara ekonomi udah memikirkan ini gitu ya, sehingga kita lagi-lagi butuh bersiap. Apa sih strategi Indonesia dalam mengatasi fiskalnya gitu ya? Dan kita nggak berharap mengatasi fiskal ini misalnya kita protes soal pajak THR. Ya udah suruh bos lo yang bayar biar sama kayak PNS. Enggak kan? Maksudnya enggak sesimpel itu gitu untuk kemudian menaikkan tarif tol. Sekarang tarif tol naik semua kan untuk menutup defisit fiskal itu. Nah, tapi di sini membuktikan bahwa kita itu sebenarnya enggak cuma Indonesia. Global ini itu terkunci sama fossil fuel. Nah, semoga ini juga membuka. Jadi 2 pesan ya saat ini ya. Tadi banyak pesan kepada pemerintah. Ini juga pesan kepada banyak netizen yang suka komen sama teman-teman aktivis lingkungan yang disebut SJW gitu ya. Ditanya, Nov, lu kemari naik apa gitu ya? Jalan kaki, naik kuda gitu ya.
konsepnya nggak itu. Ini tadi kan Mas Bima mention juga ya soal citizen activism ya, bahwa kita memang keluar. Ini juga sebenarnya kita ingin bilang bahwa kalau kita tergantung terus sama energi fosil, begitu terjadi sesuatu ya lu nggak bisa apa-apa. Makanya kita butuh diversifikasi gitu ya. Kita tahu nih kita tahu bahwa tambang batu bara ini berkah ya Mas ya. Pohon-pohon ini berkah. Kita tahu. Tapi kita nggak bisa tergantung lama-lama nih di coal. Kita nggak bisa tergantung lama-lama sama gas. So you need to transition gitu ya. Proyeknya kayak jangan lagi bangun, kan kita udah tahu. Nah, sayangnya pada saat kita ingin berpikir bahwa kita mau bertransisi, kan Pak Prabowo bilang ya, kita nggak punya tongkat Nabi Musa, ya kan? Dia kan waktu di Aceh dia nggak bilang bahwa dia nggak bisanya. Ya kita tahu, nggak ada nih sekarang manusia modern yang punya tongkat Nabi Musa, termasuk transisi energi. Ini sekarang kalau misalnya kita mau bangun sawit, emang sawit bisa tumbuh besok pagi? Enggak, dia akan tanam dulu gitu ya. Dia akan nunggu 5 tahun. 5 tahun itu kalau di sawit itu masih buah pasir gitu ya. 5 tahun berikutnya baru kemudian berbuah gitu ya. Lalu kemudian dipanen. Jadi nggak juga ditanam sawit hari ini besok pagi langsung bisa jadi biofuel gitu ya. Dan itu butuh waktu. Bahkan kalau semuanya digeser, ada beberapa riset kawan-kawan kan, LPM, Greenpeace, SPKS, beberapa TA juga transisi energi bersih. Waktu itu juga risetnya bilang kalau kita shifting semuanya CPO B50 langsung semuanya ke langsung ke biofuel gitu ya, itu akan meningkatkan harga minyak goreng yang akan semakin naik. Ya kan, yang kena siapa lagi? Dapur lagi sebenarnya yang kena. Jadi perang di Iran yang dimulai sama Amerika sama Israel gitu ya, tuduhan-tuduhan tadi itu sebenarnya nggak hanya berdampak pada regional itu dan pada negara, tapi juga berdampak pada dapur sebenarnya. Nah, ketika berdampak pada dapur ini, secara ekonomi siapa yang paling kena pertama kali? Orang-orang yang ada pada garis kemiskinan ke bawah. Karena apa? Karena nggak punya privilege, nggak punya safety net untuk tabungan. Kalau kita yang hadir di sini kan kemungkinan besar masih bertahan ya. Kalau Indonesia 20 hari, kita berapa hari? Setengah hari ya. Misalnya harga tiba-tiba naik gitu ya, kita bisa bertahan nggak sih beli itu semua? Berapa saving kita yang akan bertahan? Nah, kemungkinan bahwa masyarakat kita akan memakan tabungan dalam situasi ini sangat mungkin gitu. Mantap. Nah, kalau itu terjadi gitu ya, dalam konteks maka tingkat kemiskinan akan naik. So, be careful Indonesia ya, jangan sombong Anda gitu ya. Jadi kalau bilang kan Pak Bahlil waktu ditanya, ya kita nggak bergantung sama Timur Tengah gitu ya. Ekspor kita bisa aja geser ke Amerika sama Asia Tenggara. Harganya. Saya mikir, ini nggak tahu apa ya, Asia Tenggara ngambilnya dari Singapura ngambilnya dari mana gitu kan. Ini kan global value chain-nya. Terkait juga Amerika, emang Amerika ngambilnya dari mana? Dan pada saat permintaan naik, komoditas turun, harga kan akan naik. Ini kan logika-logika yang sebenarnya apakah kita bisa bertahan atau enggak. Dan kita tahu begitu harga LNG naik, gas naik gitu ya, ya lagi-lagi bebannya di mana? Di dapur gitu ya. Bahkan transportasi dan sebagainya perlu kita pertimbangkan. Nah, di tengah transportasi ini akan berdampak banyak sekali teman-teman. Di tengah transportasi ketika kita mau shifting gitu ya ke transportasi publik kita siap nggak sih sebenarnya? Kalau kita semua ya begitu harga minyak mahal, bensin mahal, Pertalite akhirnya tidak dicabut subsidinya gitu ya, lalu kemudian Pertamax naik, semuanya naik gitu ya. Terus kita diminta shifting nih ke transportasi publik, siap nggak transportasi publik untuk itu gitu. Jadi akan banyak sekali. Sehingga pesan berikutnya kepada negara adalah situasi ini harusnya memberitahu bahwa desain negara yang bertumpu pada industri ekstraktif gitu, itu adalah negara yang paling lemah sekali dalam ketidakpastian ekonomi, dalam ketidakpastian geopolitik gitu. Dan Indonesia akan berdampak berkali-kali. Udahlah kita berdampak krisis iklim gitu ya dari industri fosil ini. Teman-teman tahu secara perhitungan emisi yang ada di muka bumi ini itu dari energi fosil, oil and gas, 40%-nya gitu. Jadi dari situ aja kita udah berdampak. Karena apa? Karena kita adalah negara dengan negara kepulauan
kita punya garis pantai yang panjang sehingga kenaikan air muka laut gitu ya kita yang akan berdampak. Kita tahu wilayah Pantura juga sudah mulai tenggelam gitu. Tapi lagi-lagi ya solusinya kita mau bangun tembok. Wah, enggak. Mau bangun tembok kan ya lagi-lagi ya. Jadi kita nggak pernah punya solusi-solusi yang struktural gitu ya untuk mengatasi ini. Termasuk ketika kita berpikir soal apa? Soal bagaimana keutuhan fiskal, solusinya kan sekarang dua. Apapun masalahnya, pembahasannya MBG sama Koperasi Merah Putih gitu ya. Nah, bukan berarti kita mengatakan bahwa memberi makan terhadap anak kecil itu buruk, enggak kan? Posisinya kan enggak kayak gitu, tapi adalah prioritas. Apakah itu penting atau tidak? Berapa banyak yang kita terima? Seberapa berkualitas gitu. Sehingga apakah spending pemerintah ini membuat daya ungkit dari ekonomi? Kan yang penting. Kita tahu bahwa spending pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, pertumbuhan ekonomi kita itu masih banyak didorong sama spending dari pemerintah gitu. Jadi bayangkan kalau kita jebol di di perhitungan APBN-nya, kita jebol di spendingnya, dan itu akan menahan pertumbuhan ekonomi dalam waktu yang panjang. Maka tadi Mas Bima langsung berani tuh, kita tinggal nunggu resesinya aja ini, gitu kan? Tanda-tandanya udah ada gitu. Nah, kita sangat-sangat berharap kita tidak sampai kepada posisi resesi gitu ya. Tapi ini kan kita melihat bahwa ini ibaratnya kita naik bis gitu ya. Kita tahu nih kalau di Medan namanya kernek, apa ya kalau di sini ya? Kondektur gitu ya. Kondektur sama supirnya nih melaju ke jalan yang salah dengan waktu yang kencang gitu ya. Masih April defisit kita udah besar sekali gitu. Sebenarnya kita mencoba untuk mengingatkan itu. Ujungnya adalah sama kayak Nova tadi bahwa kita harus segera shifting dari ketergantungan terhadap energi fosil ke energi yang lebih bersih atau renewable energy. Jadi lagi-lagi bukan berarti kita menolak untuk naik angkutan umum yang berbasis fosil fuel gitu ya atau di jalan kaki, nggak itu gitu. Tapi kalau kita lihat, bayangkan kalau seandainya energi listrik kita kan 60 giga ya. Total kapasitas terpasang kita 60 giga. Lebih sedikit daripada kapasitas terpasang solar PV-nya Jepang sama Cina. Jadi seluruh listrik, bayangkan ya, ini tuh kira-kira seluruh listrik di Indonesia, total energi terpasangnya itu jauh lebih kecil daripada energi terpasang yang dimiliki sama Jepang untuk satu kriteria, solar panel termasuk sama Cina yang 60-an giga. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya dan di satu sisi energi terbarukan kita ada gitu. Nah, bayangkan kalau seandainya energi fosil yang gas sama oil and gas tadi kita dediselialisasi gitu ya, itu kita ganti semuanya. Artinya kita bisa bertahan karena konsumsi terhadap energi fosilnya tidak hanya untuk energi listriknya gitu ya. Jadi kita punya kemandirian di sisi energi listrik gitu ya. Kita mungkin punya masih ketergantungan tapi nggak sebesar sekarang. Win-win solutionnya sebenarnya itu gitu ya. Jadi kita nggak mencoba untuk langsung mematikan apa yang ada di sini gitu ya. Ini ya, jadi aku ingin sampaikan juga ini kepada para netizen gitu ya. Sering banget tuh kalau di komen-komennya Instagramnya Greenpeace, Instagramnya kawan-kawan lah yang ini, ya ini kalian jalan kaki aja. Oh, atau bahkan waktu itu ada mantan pejabat negara yang bilang ya, kalau kalian protes deforestasi karena sawit, jangan ngopi nih kalian nih, jangan makan gorengan nih, masih ingat nggak orangnya? Gitu kan? Nah, persoalannya nggak itu gitu, bukan soal makan gorengan atau enggak, persoalannya adalah bagaimana harga gorengan yang kita makan itu tetap terjangkau gitu ya. Harga gorengannya atau minyak goreng yang dibeli sama rumah tangga itu tetap terjangkau gitu. Dalam artian kita bisa shifting dari energi listriknya gitu, dan kita tahu bahwa itu sebenarnya cukup gitu ya. Aku berhenti di situ teman-teman, mungkin kita bisa diskusi ya. Lagi-lagi kesimpulannya adalah segala sesuatu yang kita tergantung terhadapnya itu namanya obsesif kan, dan hubungannya menjadi toksik gitu. Jadi sebenarnya hubungan kita sama fossil fuel ini ibarat toxic relationship sebenarnya gitu. Membuat kita jadi ketergantungan. Jadi teman-teman juga hati-hati. Ibarat
ketergantungan terhadap energi fosil ini sama kayak ibarat ketergantungan sama hubungan yang nggak pasti. Oke, Gitu ya. ngeri. Gitu teman-teman, terima kasih. Balik ke Oh. Mas Arslo. Oke, boleh tepuk tangan buat Iqbal, teman-teman. Ya, jadi lengkap ya, menurut saya. Kita lagi pada situasi nggak jauh, Sumatera masih belum normal hidupnya di 3 provinsi itu. Tidak jauh, itu interaksi antara emisi dan lahan lah ya, itu udah secara ilmu pengetahuan udah clear tuh. Ada kontribusi dari perubahan iklim dan kemudian ada kontribusi dari tata kelola, deforestasi lah ya. Jadi itu kondisi kita tuh. Kita punya tantangan dalam konteks lingkungan. Kemudian tadi kita banyak bicarakan dalam konteks sosial ekonomi, kurang lebih begitu tuh. Kan kurang lebih akhirnya goal kita apa nih? Kan itu yang mau kita bahas juga. Oleh karena itu goalnya apa? Buat saya sederhana, kita pengen sejahteranya bareng-bareng kan. Problemnya ketimpangan salah satu tadi terbahas sering. Tadi ada sebelum Mas Arief kan ada banyak ingredients dari kawan-kawan tadi untuk segera bertransisi untuk menjadi bebas aktif sebagai negeri gitu, untuk melepaskan kebergantungan, dan benefitnya tadi udah diulas sangat jauh oleh Iqbal. Tidak pernah ada satupun negara yang diserang karena lu mau ngerebut matahari gimana caranya, lu mau ngerebut angin susah juga kan gitu ya. Dan kemudian melepas ketergantungan tadi lah ya, dan kemudian membangun ketahanan, kemandirian. Terus kemudian ada ini Mas Arief tadi, ada satu ingredients juga tadi dari Mas Bima. Out of this, apa yang sebenarnya kita butuhkan? Active citizens gitu kan tadi kata Mas Bima. Saya ingat dari diskusi kemarin yang kurang lebih menggambarkan hubungan korelatif teman-teman antara demokrasi yang menurun, ketimpangan yang naik, pertumbuhan yang turun. Jadi demokrasi turun, pertumbuhan turun, ketimpangan naik, di saat yang sama, dalam periode yang sama, bencananya naik. Akumulatif tapi ya. Tapi itu. Jadi saya mau ke Mas Arief dari IPC. Kan Mas Arief tadi kita bahas tadi apa soal BOP, soal ART yang sangat berkaitan lah secara lebih mendasar sama perang ini, kemudian krisis pasokan ini, kemudian prospek bahwa tadi tuh APBN dipakainya buat apa, kan itu yang mau kita tanya tuh. Ke hal-hal yang tidak besar daya lontarnya, yang tidak besar dalam konteks distribusinya tidak merata, kan itu kemungkinan itu. Menambah hutang untuk memampukan bayar minyak, kan akhirnya begitu tuh. Sambil tetap terus menyalurkan ke hal-hal yang kita tahu sangat rentenya besar lah gitu. Kan itu situasinya. Sehingga kunciannya ini salah satu perjuangan ini duit kita bersama, mau kita pakai untuk bertahan bersama, tapi juga untuk memungkinkan kita bertransisi ke arah tadi. Kan sepertinya ada yang terlewat Mas ya. Banyak kritikan teman-teman, lu gabung-gabung BOP kagak konsultasi ke rakyat. Lewat mekanisme yang kita punya. Lu bikin perjanjian perdagangan yang dampaknya global, nggak konsultasi. Terus ada rakyat yang makin aktif, tapi juga sepertinya tersumbat gitu ininya, aspirasinya. Padahal kita kurang lebih bisa membayangkan kita tuh mau kemana sebenarnya. Kita bisa baca lah, ini bencana dekat, harga-harga naik, kan kita tahu tuh sebenarnya kita mau kemana. Sebenarnya kita tahu kita mau kemana, tapi gimana tuh Mas Arief? Apa yang kurang dari sisi kok parlemen dilewatin terus, DPR dilewatin terus, berarti rakyat dilewati terus, kan kurang lebih begitu juga. Jadi menarik sekali ya yang tadi dibahas dari 5 narasumber sebelumnya ya. Sebenarnya puzzle-puzzle yang paling tidak yang harus digabung jadi satu itu kan kurang lebihnya adalah bagaimana kita tetap resilience gitu kan terhadap situasi politik global gitu ya. Pertama kan kurang lebihnya yang mau kita dorong adalah soal transisi energi gitu. Nah, beberapa kali parlemen kita gitu ya, DPR ataupun DPD lah kurang lebihnya, tetapi IPC mencoba melihat dari sisi DPR gitu.
mereka selalu dikangkangi lah bahasanya ya, maksudnya dilewati dalam hal proses tahapan terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis. Pertama terkait dengan bird of peace itu ya, board of peace kata Mas Asaf ini bor gitu ya, lebih ke membosankan. Terus yang kedua terkait dengan BRICS sebenarnya waktu itu. Nah, BRICS ya. BRICS itu sebenarnya parlemen juga dilewatin gitu. Tiba-tiba kok kita gabung ke sana gitu. Apa namanya kajian strategisnya dan sebagainya. Yang ketiga tentu yang kontroversial terkait dengan perjanjian antara Amerika dan Indonesia gitu. Nah, 3 hal strategis ini kalau kita lihat dari konstitusi kita di pasal 11 Undang-Undang Dasar, apapun perjanjian strategis itu harus ada persetujuan dengan DPR karena kan konsep kita adalah musyawarah mufakat gitu ya. Dan naasnya parlemen nggak sadar itu gitu loh Mas. Parlemen kita nggak sadar dikangkang itu, biasa aja gitu dengan situasi sekarang gitu. Dan mungkin bisa di slide selanjutnya ya, bahwasanya memang kita melihat di temuan masa sidang 2 dan 3 gitu ya. Kenapa kami meng-capture masa sidang 2 dan 3 di tahun kedua? Ini ada histori yang unik gitu ya. Maksudnya adalah situasi-situasi yang genting ini terlewatkan oleh parlemen gitu. Kami meng-capture ada di Komisi 1, Komisi 7, kemudian Komisi 12, 11, dan juga Badan Akuntabilitas Keuangan Negara BAKN. Terus juga ada BKSHP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Ini nihil gitu, terkait dengan tugas pokok fungsi mereka sebagai alat kelengkapan Dewan untuk paling tidak mengawasi pemerintah ini supaya apapun kebijakan strategis harus dikonsultasikan dengan parlemen. Nah, kami belum melihat itu dan naasnya juga isu-isu yang strategis ini, isu internasional ya, dan intelijen ini, itu minim sekali pembahasannya di Komisi 1 gitu. Padahal itu adalah hal yang kunci atau mungkin bisa dibilang ada Komisi 1 salah satu alat kelengkapan Dewan yang strategis untuk paling tidak aspirasi dari masyarakat itu tersampaikan gitu ya. Apa yang dimaksud dengan meaningful participation? Saya rasa tidak hanya aktivis-aktivis lingkungan yang menolak perjanjian AS dan Indonesia gitu. Tetapi juga aspirasi terkait dengan model-model kesepakatan ekonominya gitu ya, yang terlewatkan di dalam perjanjian antara Amerika Serikat dan dan Indonesia. Yang kedua, di Komisi 1 ini tidak membahas terkait dengan apa implikasinya dampak perang Iran dan AS Israel gitu untuk Indonesia gitu. Apa dampaknya? Nah, di masa sidang pembukaan kemarin nggak sama sekali dibahas soal itu. Kayak adem ayem aja gitu. Padahal kan Presiden Prabowo sudah terbuka pidato soal hal itu gitu. Harusnya kan DPR itu mengkritisi ya, apa dimaksud dari kalimat harus siap menghadapi kesulitan gitu kan. Iya. Nah, hal itu yang terlewatkan oleh parlemen. Dan itu juga beberapa kali rapat-rapat terkait dengan pemerintah dengan TNI, DPR itu tertutup juga gitu. Kita nggak tahu apa sebenarnya yang dibahas soal itu. Termasuk juga kemarin siaga 1 militer. Kemarin kan di parlemen kita kemarin juga kelewat soal itu. Apa sebenarnya makna dari siaga 1 itu? Kan tiba-tiba militer sudah dikumpulkan di kota-kota strategis dan sebagainya. Nah, masyarakat sipil itu terlewat informasi yang menurut kami itu penting ya, yang paling tidak DPR mendeliver soal isu-isu strategis itu. Jangan sampai adem ayem aja tiba-tiba ya kayak situasi bencana internal kita kemarin ya, bencana alam itu kan parlemen kita ya kayak ini, malah kayak Kementerian Sosial bagi-bagi sembako dibanding membahas kebijakan strategis apa sebenarnya mitigasi hal itu gitu. Lanjut. Ini kita lihat di Komisi 7 ya. Komisi 7 itu kan membahas terkait dengan industri, UMKM dan lain sebagainya. Ya itu terkait dengan hal terkait dengan ekonomi juga tentunya. Nah, di perjanjian AS dan
apa namanya, Indonesia itu kan membahas terkait dengan tarif ya. Nah, implikasinya itu apa sebenarnya? Tetapi kalau kita lihat tadi Mas Iqbal sebut bahwasanya kita kayaknya lebih sibuk membahas critical mineral dan lain sebagainya. Betul, dibahas di parlemen kita. Membahasnya di sektor perindustrian gitu, yang dimana nantinya Indonesia akan menasionalisasi tambang gitu kurang lebihnya untuk resilience. Alasannya seperti itu di Komisi 7 dan porsinya itu lebih besar membahas soal sektor perindustrian ketimbang sektor-sektor lainnya ya yang mungkin cocoklah dengan apa namanya antropologi di Indonesia, budaya dan sebagainya, karakteristik wilayah Indonesia. Dan ekonomi kreatif, pariwisata, dan lain sebagainya itu minim gitu. Termasuk UMKM, pembahasan UMKM. Dan juga seharusnya koperasi apa namanya Merah Putih itu, Kopdes itu juga masuknya di Komisi 7 seharusnya. Karena berkaitan dengan ekonomi kerakyatan dan lain sebagainya. Sebenarnya lebih penting kalau isu-isu terkait dengan solar panel ya, itu harusnya masuk di UMKM gitu atau mungkin di Koperasi Merah Putih mungkin bentuknya seperti apa gitu, jangan sampai Koperasi Merah Putih ini malah melawan warung-warung kecil gitu yang hanya jualannya cuman sembako gitu dan lain sebagainya gitu. Maksudku DPR bisa mengarahkan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah khususnya koperasi itu diarahkan untuk ketahanan energi juga gitu, bukan hanya yang remeh-temeh gitu kurang lebihnya. Lanjut. Selanjutnya, nah ini yang sebenarnya AKD atau alat kelengkapan dewan yang harusnya menjadi titik kunci dalam merumuskan sebuah regulasi ya. Komisi 12. Nah, harusnya Komisi 12 itu membaca gitu terkait dengan dinamika yang saat ini terjadi, apa namanya terkait dengan dampak perang Iran, AS dan Israel. Kemudian apa implikasinya terhadap energi di Indonesia gitu? Apakah ini mendorong terkait dengan kedaulatan energi dan lain sebagainya. Nah, kunci-kunci yang tadi disampaikan oleh Mas Putra, Mas Bima, kemudian Novi, Mas Agung, dan Mas Iqbal, itu kan kurang lebihnya kita bagaimana mendorong transisi energi berkeadilan gitu ya. Nah, sayangnya di Komisi 12 itu porsinya yang lebih dibahas antara DPR dan pemerintah itu lebih ke migas. Migas ini khususnya lebih spesifik lagi itu terkait dengan membahas sumur-sumur tua itu supaya dikembangkan lagi, kemudian dimasukkan Pertamina dan lain sebagainya. Padahal kondisi lifting minyak kita itu sangat naas sekali sekarang. Kemudian kondisi sumur tua kita juga produksinya nggak produktif gitu. Kenapa yang harus diarahkan ke sana gitu di sektor apa namanya di mana migas ini sumur-sumur tua yang mungkin ini bisa menjadi membantu kita terkait dengan ketahanan energi dan lain sebagainya. Dan isu EBT itu cukup minim, itu cuma berapa persen? 12,5%. Nah, energi terbarukan itu kan padahal salah satu potensinya itu paling besar gitu di Indonesia. Kenapa hal itu nggak jadi kunci bagi Indonesia? Dan itu meminimalisir apa namanya gejolak energi juga kan di Indonesia juga. Dan tadi Mas Iqbal sempat mention soal kayaknya energi terbarukan itu sangat minim perang gitu untuk rebutan apa sumber daya gitu kan. Nah itu kan sebenarnya salah satu apa ya paling tidak kunci bagi DPR dan pemerintah untuk membahas supaya bagaimana Indonesia aman dalam situasi perang, dalam situasi gejolak harga energi dan lain sebagainya gitu. Nah, yang kedua di Komisi 12 ini mereka kan punya kunci untuk menyusun legislasi terkait dengan RUU energi terbarukan, yang kedua RUU keadilan iklim dan lain sebagainya. Ini sebenarnya dua hal ini yang menjadi keseriusan oleh Komisi 12 untuk membahas dengan pemerintah, memaksa pemerintah untuk segera menyelesaikan gitu dua produk legislasi ini. Karena apa? Kalau kita hanya fokus di Undang-Undang Minerba, yang dimana saya tahu mungkin Mas Bima nanti bisa menjelaskan ya, bahwasanya kan batu bara kita kalau ekspor sekarang banyak yang nggak mau gitu. Berdasarkan kajiannya teman-teman PWP juga,
Cina juga sudah mulai meminimalisir untuk beli batu bara kita gitu. Nah, ini kan akan mengancam ketahanan kita sebenarnya, kedaulatan ekonomi kita juga. Nah, maksud saya adalah keseriusan ini terkait dengan mitigasi, adaptasi iklim maupun ketahanan energi itu harus diformulasikan di dalam RUU keadilan iklim maupun di energi terbarukan. Entah seperti apa nanti bentuknya, tetapi paling tidak ini adalah keseriusan parlemen gitu untuk menanggalkan ancaman-ancaman krisis energi di Indonesia gitu. Dan tentu harga-harga yang sekarang ini kan sekarang nggak stabil ya, maksudnya harga BBM dan lain sebagainya itu sudah cukup urgen, maksudnya bagi parlemen untuk segera membahas gitu. Apalagi ini masa sidang keempat, ini kan sudah dibuka gitu ya. Lebaran nggak usah pulang kampung gitu ya. DPR di kan udah kemarin pulang ke dapil gitu. Sekarang serius untuk di Jakarta untuk menyelesaikan fungsi-fungsi legislasinya gitu. Selanjutnya, dan tadi ya harga-harga BBM itu kan sudah melonjak tinggi ya. Tadi berapa? 100 juta barel ya? Berapa? Ya, kurang lebihnya itu ya data yang saya ambil dari beberapa media gitu. Tetapi secara statistik ini kita ambil dari rapat-rapat kita pantau di Parlemen TV maupun secara langsung di DPR gitu, di Komisi 12. Lanjut. Nah, ini ya tadi gambarannya. Lanjut. Nah, ini Komisi 11. Komisi 11 adalah salah satu alat kelengkapan Dewan yang paling tidak membahas terkait dengan keuangan negara gitu. Kondisi fiskal kita akan jebol gitu terkait dengan apa namanya pemerintah dan unsur stakeholder pemerintah itu terus menerus impor minyak, lama-lama kan minyak dan gas tadi ya, Novi. Itu lama-kelamaan ya akan jebol gitu APBN kita. Tetapi di Komisi 11 itu nggak membahas terkait hal itu gitu. Lebih condong membahas dari sisi moneter ya. Jasa keuangan. Ya, kurang lebihnya kalau saya baca kemarin lebih lebih ke moneter dibanding kondisi fiskal keuangan dari APBN kita. Nah, hal-hal seperti itu juga nggak tertangkap ya oleh Komisi 11 bahwasanya memang hal-hal yang terkait dengan perencanaan pembangunan nasional itu seperti apa juga nggak tergambarkan gitu untuk menjaga kondisi fiskal keuangan dari APBN kita. Lanjut. Nah, ini BAKN. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu BAKN apa sebenarnya. Nah, BAKN ini kurang lebihnya kalau dibalik itu mengharmonisasi peraturan legislasi. Nah, kalau BAKN itu adalah mengharmonisasi seluruh masukan aspirasi terkait dengan sektor anggaran. Dan juga BAKN salah satunya adalah mendorong akuntability dari keuangan negara gitu. Pertanggungjawabannya. Nah, kemarin pemerintah kita itu tiba-tiba ngeluarin uang 17 triliun untuk masuk Board of Peace gitu. Nah, itu ngelewatin BAKN gitu. Maksud saya sebenarnya sudah menjadi salah satu instrumen atau syarat bagi DPR bisa memakzulkan pemerintah ketika presiden tidak melaporkan tanggung jawabnya. Apa alasan mereka gabung ke BOP, kemudian 17 triliun ini dikeluarkan dari porsi apa, anggaran apa dan sebagainya gitu. Nah, ini nggak ke-capture gitu di dalam pembahasan di isu BAKN, lebih ke sektor SDM ya. SDM ini terkait dengan isu subsidi energi ya. Kemudian dan rapat-rapatnya yang ada di BAKN khususnya terkait dengan isu energi itu lebih banyak tertutup dibanding terbuka gitu. Padahal namanya sendiri Badan Akuntabilitas Keuangan Negara gitu, kenapa pembahasannya tertutup? Ini juga aneh gitu. Terus lanjut, ini terkait dengan BKSAP ya. BKSAP ini kan salah satunya DPR itu bisa fungsi diplomasi yang paling ditonjolkan di dalam
pembahasan-pembahasan di parlemen gitu. Nah, saya melihat BHKN ini lebih banyak laporannya itu sifatnya lebih formalitas ya, dibanding mereka melakukan kerja-kerja yang strategis gitu. Parlemen ini kan dia lebih fleksibel ketika ada pertemuan-pertemuan bilateral dengan antara Indonesia dengan negara luar negeri dan lain sebagainya. Saya tidak melihat porsi BKSHP ke sana gitu. Lebih banyak kayak seremonial yang nggak penting gitu dan juga nggak berdampak gitu ya terhadap situasi strategis kita. Dan yang kedua, tidak ada key performance indikator yang jadi pertemuan itu gitu. Sebenarnya kita ketemu dengan negara ini apa hasilnya. Dan di masa sidang 2 dan 3 ini biasanya kalau setelah pertemuan bilateral antara negara Indonesia dengan Amerika atau apapun ya, negara manapun, itu tidak diratifikasi di dalam bentuk undang-undang gitu. Sekarang DPR hampir minim tidak meratifikasi produk undang-undang perjanjian itu gitu. Jadi sekedar omon-omon saja gitu lah. Lanjut. Nah, ini badan aspirasi masyarakat ya. Fikar, lanjutkan. Nah, tadi Mas Asof tanya bagaimana kondisi aspirasi masyarakat kita ketika masuk ke parlemen. Ya, saya mengcapture-nya di badan aspirasi masyarakat ya. Sebenarnya sih badan ini nggak perlu ada karena DPR sendiri adalah lembaga aspirasi gitu. Kenapa mereka bikin alat kelengkapan dewan yang aneh menurut saya yang. Tapi sudahlah, oke lah kalau memang serius pengen meaningful participation, oke lah. Tapi kenyataannya memang badan aspirasi masyarakat ini setelah masyarakat ngasih masukan ke badan aspirasi, ini dideliver kemana ya gitu. Jangan-jangan cuman hanya didengarkan saja, habis itu selesai gitu. Nah, seringkali kami melihat bahwasanya aspirasi yang disampaikan oleh warga gitu ya, itu nggak sampai ke alat kelengkapan dewan yang dituju gitu. Misalkan ada buruh nih kemarin demo gitu, kemudian diterima oleh BAM, oleh Bang Adian selaku wakil ketua BAM gitu ya. Itu kan mereka ingin undang-undang ketenagakerjaan ini segera dibahas gitu di parlemen. Nah, ketika sudah diterima oleh BAM, BAM itu tidak langsung mendeliver ke komisi terkait gitu. Ke komisi yang membahas ketenagakerjaan, komisi 9 atau komisi 8. Nah, itu nggak sampai situ gitu. Dan lebih banyak ngurusin gimmick-gimmick yang menurutku nggak penting gitu. Kayak misalkan nerima isu yang nggak strategis lah kurang lebihnya itu. Dan itu juga terkait dengan isu-isu lingkungan maupun isu pertahanan itu juga nggak jadi keseriusan bagi badan aspirasi untuk segera mendeliver ke Komisi 1 gitu. Lanjut. Nah, ini pandangan fraksi di masa sidang 2 dan 3 ya. Kami mencoba mensimulasi lah kurang lebihnya di dalam 3 isu ini. Yang pertama sebelumnya, Bro. Pertama di Board of Peace, kemudian perjanjian dagang Amerika Indonesia, kemudian perang Amerika Serikat dan Iran. Hampir semuanya fraksi mendukung Indonesia masuk ke BOP. Dan itu terlihat dari pernyataan-pernyataan atau statement dari anggota-anggota DPR. Lanjut, Bro. Nah, ini hampir nggak ada yang menolak gitu. Kayak Golkar itu diplomatis ya antara gantung lah, tapi tetaplah fraksi tersebut tetap lanjut. Dan PDIP yang salah satu partai di luar pemerintahan juga sebenarnya mendukung gitu. Kita ke Board of Peace. Aku nggak tahu implikasinya apa, nanti Mas Agung coba menjelaskan kira-kira apa dampaknya ketika kita gabung ke Board of Peace. Karena di situ juga akan menambah ketegangan ya di kawasan-kawasan regional Asia Tenggara dan lain sebagainya. Termasuk nanti juga terkait dengan energi kita dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini saya lihat bahwasannya tadi pandangan fraksi ini
hampir semuanya mendukung, dan juga yang tidak bersuara ini ada 4 gitu. Ini tidak bersuara dalam arti bukan menolak ya, tapi lebih mencari aman aja gitu. Oke. Nah, ini juga kami lihat dari pandangan-pandangan anggota ketika rapat-rapat dan juga ketika rapat paripurna dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini terkait dengan perjanjian dagang antara AS dan Indonesia gitu ya. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa pembahasan-pembahasan yang ada di parlemen itu seringkali tidak membahas terkait dengan kajian-kajian strategis terkait dengan perjanjian dagang AS dan Indonesia dan lain sebagainya gitu. Dan DPR seringkali memang sengaja dilewatkan ya. Buat apa? Saya juga sudah menguasai kursi di parlemen gitu. Dan tersisa PDIP gitu. Dan PDIP belum tentu juga menolak gitu. Seringkali juga main aman juga, main 2 kaki juga gitu. Walaupun mereka nggak dapat kursi di kementerian gitu. Dan di alat kelengkapan dewan gitu ya, kami tidak melihat tidak ada pembahasan sama sekali di komisi yang terkait ya. Dan di komisi 7 juga membahas mengenai hanya perdagangan di tingkat internal negara gitu, di lokal gitu, domestik. Dan pandangan anggota, ini Said Abdullah itu salah satu ketua Banggar ya, menyatakan bahwa mitigasi perlu disiapkan terkait dengan tarif sepihak. Menurut saya juga nggak jelas ya maksudnya. Banggar ini seringkali, ini kan ketua Banggar dari PDIP gitu. Seringkali itu cuman menyetempel apa yang keinginan dari pemerintah gitu di APBN. Apa keinginan dari pemerintah silakan. Termasuk yang harga-harga iuran tarif ini ya 17 triliun itu juga Banggar menyetujui sebenarnya. Iya, di APBN itu nggak ada nggak ada penolakan sama sekali gitu. Dan porsi budgetnya memang nggak terlihat, tapi dimasukkan di dalam perjanjian kerjasama internasional gitulah kurang lebihnya. Nggak spesifik untuk masuk di dalam ini ya. Jadi lanjut. Terkait dengan perang Iran AS Israel ini juga saya belum melihat keseriusan Komisi 12 untuk terkait dengan ketahanan energi nasional seperti apa. Kemudian upaya untuk menuju transisi energi terbarukan juga belum terlihat gitu. Sebenarnya ini momentum bagi Komisi 12 kalau pengen serius ya. Yang lain pada pulang kampung, DPR di parlemen bahas transisi energi nggak apa-apa gitu menurut saya. Itu mungkin jadi nilai plus bagi parlemen yang seringkali DPR citranya buruk gitu ya. Tetapi kalau ini adalah menjadi momentum perang Iran AS untuk membahas terkait dengan transisi energi, ini menjadi salah satu hal yang baik kalau memang serius gitu. Dan yang ketiga, paling tidak ke depan DPR juga setelah membahas energi terbarukan terkait dengan RUU Migas juga diseriusi. Seriusnya dalam arti apa? Bagaimana supaya kita kapasitas yang ada ini dengan bauran energi terbarukan ini balance gitu. Ketika bauran energi terbarukan dinaikkan, migas ini diturunkan gitu loh. Secara perlahan, bukan dalam arti transisi energi langsung ganti gitu, enggak. Tetapi secara perlahannya itu bisa diatur di dalam regulasi Undang-Undang Migas sebenarnya. Secara perlahan turun-menurun, terus kemudian energi terbarukan dinaikkan secara perlahan. Nah, itu menurut kami menjadi kunci kalau bagi parlemen untuk intervensi dan memiliki menjadi lembaga penting gitu ya untuk mengkontrol pemerintah terkait dengan kajian kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Lanjut. Ini dikip aja. Ini pernyataan-pernyataan dari para MPs kita ya, ada anggota DPR kita. Nah, ini 2 rekomendasi yang penting bagi kami ya. Yang pertama adalah mendesak pemerintah untuk memberikan kejelasan posisi dan dasar hukum pembentukan Board of Peace ini ya. Ini yang punya kewenangan ini adalah alat kelengkapan Dewan Komisi 1 gitu ya. Komisi 1 seharusnya mengundang Kementerian Luar Negeri untuk menjelaskan soal apa dasar gabung Board of Peace dan juga
banyak penolakan sebenarnya dari publik gitu. Seharusnya digunakan oleh DPR untuk paling tidak menyuarakan bahwa publik itu tidak suka ketika kita gabung atau ngeblok ke Amerika gitu. Karena secara konstitusi kita kan jelas bebas aktif gitu ya. Tapi bukan ngeblok ke board of peace, alasan bebas aktifnya kayak gitu. Nah, itu yang harus jadi evaluasi bagi DPR, segera mengundang komisi Kementerian Luar Negeri, dan juga memastikan adanya mekanisme pelaporan dalam hal kebijakan strategis lainnya ke depan. Supaya Indonesia ini tidak dipandang bahwasanya kita sudah blok barat gitu dan lain sebagainya, tiba-tiba muncul di BOP, kemudian kita punya perjanjian yang strategis dengan Amerika. Jadi negara-negara kawasan yang melihat Indonesia, loh kok jadi kayak gitu. Nah, sedangkan di parlemen itu terlewatkan gitu. Mungkin parlemen punya perspektif lain kalau misalkan dilibatkan. Tetapi kalau kita bicara soal undang-undang dasar, jelas di pasal 11, semua harus melalui kesepakatan dengan parlemen. Yang kedua, rekomendasi dari saya adalah dari IPC ya. Kita belum punya regulasi untuk mendorong adanya kedaulatan energi gitu. Salah satunya dengan apa? Bertransisi energi gitu. Nah, bentuknya apa? Undang-undang energi terbarukan. Atau yang kedua, undang-undang terkait dengan keadilan iklim gitu. Nah, itu adalah salah satu formula yang penting ya untuk menjaga supaya Indonesia tidak krisis energi. Mungkin itu saja dari aku, Mas Asof. Terima kasih. Terima kasih Mas Arief. Disapu dengan 2 rekomendasi ini, reaktivasi pengawasan dan akselerasi legislasi. Kurang lebih itu dari berbagai narasumber kita. Iqbalnya mana? Hilang. Itu. Oh, di situ. Mungkin kita boleh buka diskusi ya, tanya jawab ya. Walaupun saya dikasih tahu sampai jam 5 nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, silakan dari teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau memberikan informasi atau menanggapi, silakan. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Atau Mas Putra masih di situ? Masih kayak. Atau Mas Bima masih di situ? Masih. Oh, masih. Oh, masih. Oke. Itu Mas Bima mungkin sebagai penutup.